Alright, balik lagi bareng gue Oji di segmen Bata atau bahas meta. Di video kali ini gue akan bahas meta yang terkenal dengan one shot one kill nih. Apalagi kalau bukan meta Sheksha dan Lilith. Meta ini terdiri dari dua hero sebagai core-nya dan berasal dari fraksi yang sama, yaitu Chaotic. Sebelum kita berkenalan dengan skill kedua hero tersebut, kita harus berkenalan terlebih dahulu kepada Sacrifice. Sacrifice adalah suatu kondisi di mana kita mendapatkan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu juga. Dan skill dari Sheksha berhubungan dengan Sacrifice. Sheksha akan mengorbankan nyawa temannya sebesar 3% dari maksimal health mereka, dan diganti magic boost sebesar 32.000 selama 4 detik. Wow, besar banget. Untuk sebuah boost ini bisa dibilang terlalu besar dan serupa seperti efek artefak magic. Belum lagi kalau kita pasangkan Sheksha dengan hero yang satu fraksi dengannya, maka damage-nya akan meningkat 2 kali lipat loh. Tapi kan itu hanya boost untuk temannya saja. Bagaimana dengan Sheksha? Untungnya ketika ada temannya yang kehilangan nyawa berkat skill Sacrifice ini, entah itu dari Sheksha atau dari hero lain, maka Sheksha akan mendapatkan bonus magic attack sebesar 25% dari jumlah nyawa yang dikorbankan secara permanen. Mungkin secara sekilas efeknya tidak terlalu besar karena hanya 25%. Kalau kita mengambil nyawa terendah di game ini sebesar 156.000, jika kita kurangi 3% dari pengorbanan skill Sheksha, maka akan menjadi 4.680. Dan jika kita kurangi lagi 25%, maka Sheksha mendapatkan 1.170 tambahan magic damage secara permanen. Meskipun tambahan magic damage ini terbilang cukup kecil, tapi kita harus ingat bahwa penambahan ini bersifat permanen dan kita mempunyai 4 hero yang bisa mendampingi Sheksha, sehingga ada 4 hero yang siap menjadi pemasok penambah kekuatan bagi Sheksha. Dan jangan lupa, karena ini skill, maka pengorbanan nyawa ini akan dilakukan lagi dan lagi, sehingga membuat tambahan magic damage kepada Sheksha juga akan semakin besar. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka dari itu sangat tidak disarankan kalian melawan Sheksha dengan waktu yang sangat lama, karena akan membuat Sheksha semakin mudah mengumpulkan tambahan magic attack kepada dirinya. Lalu skill ultimate dari Sheksha yang menjadi pelengkap dari skill rumit tadi. Skill ultimate-nya, Sheksha akan mengorbankan nyawa temannya lagi sebesar 3% dari jumlah maksimal nyawa mereka sekarang, dan akan menyerang musuh dengan magic defense terendah. Ketika musuh berhasil terbunuh berkat ultimate ini, maka Sheksha akan memulihkan nyawa temannya 2 kali lipat dari jumlah nyawa mereka yang dikorbankan. Skill inilah yang membuat Sheksha menjadi hero yang sangat overpower. Karena sekali tembakan dari laser ini, maka musuh akan langsung meninggal. Karena damage yang dikeluarkan oleh tembakan laser ini bergantung pada 2 hal. Yang pertama, kerusakan yang diberikan Sheksha kepada temannya, dan yang kedua, magic attack Sheksha. Untuk magic attack Sheksha ini sudah tidak perlu dihitung lagi, karena magic ini akan semakin meningkat berkat pengorbanan temannya. Apalagi artefak punya Sheksha memang menambah magic attack, yang membuat magic attack Sheksha semakin meningkat luar biasa sangat besar. Lalu untuk kerusakan yang diberikan Sheksha ini yang lumayan banyak. Karena jika kita ambil perhitungan nyawa terendah tadi saja, jumlah tambahan yang diperoleh oleh Sheksha dari satu hero dengan nyawa terendah itu sejumlah 4.860 damage. Dan ini masih dari satu hero saja. Bagaimana jika ditambah dari hero yang lain? Bahkan tank pun mempunyai nyawa yang rata-rata 600.000 health. Wow. Oh ya, for your information, ada beberapa hero yang dapat meningkatkan nyawanya sendiri lewat skillnya. Sehingga jika nyawa mereka semakin banyak, maka semakin banyak pula tambahan magic damage bagi Sheksha. Maka akan pas julukan Sheksha menjadi one shot one kill. Lalu bagaimana dengan pasangan kombinasinya? Lilith. Lilith mempunyai skill untuk mengurangi magic defense lawan selama 6 detik, yang akan semakin klop jika dikombinasikan dengan Sheksha, karena Sheksha menyerang hero dengan magic defense terendah. Dan ketika target ini semakin dikurangi magic defense-nya oleh Lilith, maka damage yang diterima oleh musuh akan semakin besar.
Dan yang membuat kombinasi kedua hero ini semakin bagus karena Lilith akan selalu mengorbankan 5% jumlah nyawanya setiap kali dia ingin menerapkan skill. Ya, betul sekali. Setiap melakukan skill, Lilith akan mengorbankan nyawanya sendiri yang akan menjadi pemasok kekuatan bagi Seksa dalam jumlah yang banyak. Apalagi ketika dia mengorbankan nyawanya, dia akan meningkatkan serangan magicnya selama 5 detik. Dan berkat pengorbanan ini akan membuat Seksa menambah magic boost attack Lilith yang membuatnya semakin sakit. Sungguh simbiosis mutualisme yang sangat indah. Oh ya, Lilith juga dapat meningkatkan nyawanya 3% dari jumlah maksimal health-nya. Kalau dihitung, nyawa maksimal Lilith sebesar 624.000. Dan ketika meningkat 3% menjadi 642.720. Dan ini baru sekali ulti loh, karena kita tahu sendiri kalau dalam game ini minimal hero kita ulti itu sebanyak 1 kali. Maksimalnya tidak terbatas, tergantung situasi dan kondisi. Makanya mereka berdua sangat cocok jika dikombinasikan bersama. Oh ya, berkat nyawa dari Lilith yang semakin banyak akan membuat pengorbanan nyawa dari Seksa juga semakin banyak. Kita ambil contoh Lilith 1 kali ulti dan dikorbankan nyawanya untuk Seksa ulti, maka Lilith akan menyumbang 19.281 damage. Lalu dari 19.000 ini jika kita kurangi 25%, maka damage ditambahkan secara permanen kepada Seksa sejumlah 4.820 damage. Wow, lumayan juga ya tambahan damage ini. Dan ini masih sekali ulti loh. Bayangkan jika Seksa dan Lilith sudah ulti berkali-kali, kedua hero ini akan dapat dengan mudahnya menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Bahkan Metafart yang terkenal dengan output serangannya yang besar pun akan dapat dikalahkan dengan mudah dengan meta ini. Lalu kita masuk ke saran kombinasi. Kombinasi yang sangat kurekomendasikan jika kalian ingin menggunakan kedua hero ini adalah Dorian. Berkat vampirismnya akan membuat Seksa dan Lilith akan terisi kembali nyawanya setiap kali mereka melakukan serangan. Sehingga pengurangan nyawa yang dilakukan Seksa semakin optimal. Karena ketika Seksa mengorbankan nyawa temannya, maka nyawa yang dikorbankan tidak akan pulih sampai Seksa membunuh musuh menggunakan ultimate-nya. Belum lagi musuh juga tidak akan diam saja menunggu. Pastinya mereka akan menyerang tim kita, yang akan membuat nyawa kita ini sedang dalam bahaya jika tidak memiliki healing yang cocok. Dorian juga memiliki skill untuk mengorbankan nyawanya sehingga semakin cocok jika dikombinasikan dengan Seksa dan Lilith. Lalu Jorgen bisa menjadi kombinasi yang pas karena selain dia ini dapat menghambat energi lawan, Jorgen juga memiliki nyawa yang cukup banyak serta serangannya pun akan menjadi sangat besar berkat tambahan 64.000 damage dari Seksa dan berkat pengurangan magic defense dari Lilith yang akan membuat ultimate-nya ini akan semakin sakit. Oh ya, dia juga dapat kebagian vampirism dari Dorian juga loh, sehingga membuat kombinasi ini semakin sempurna. Berhubung ada Jorgen, kalian juga bisa menambahkan Faceless, karena dia dapat mengubah formasi lawan, yang akan semakin membuat Jorgen lebih mudah mengurangi energi lawan. Lagi pula, Faceless juga memiliki magic attack di artefaknya, supaya serangan mereka menjadi lebih sakit lagi. Kalau dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan, keberadaan Faceless jika diganti dengan Martha juga akan sangat bagus. Karena Martha dapat menambah speed temannya 200%, sehingga Lilith akan semakin cepat melakukan pengorbanan ketika melakukan skill, yang berakibat semakin banyak pula tambahan sacrifice bagi Seksa. Kalian juga dapat mengkombinasikannya dengan Cleaver karena Cleaver memang merupakan sinergi yang cukup bagus ya. Apalagi mereka satu fraksi dengan Seksa dan Lilith. Cleaver akan mengorbankan nyawanya sendiri sebesar 5% untuk menyerang musuh dengan pure damage. Sehingga pengorbanan dari Cleaver ini akan dimanfaatkan oleh skill dari Seksa.
Karena Cleaver merupakan salah satu pemegang nyawa tertinggi di game ini loh. Dan masih diperpanjang lagi berkat skillnya yang menambah Stretch. Wow, Seiza akan semakin senang dengan kehadiran Cleaver di sini. Atau dengan Aidan dan Kayla yang juga memiliki skill Sacrifice. Dan tidak tanggung-tanggung mereka mengorbankan 20% dari nyawanya. Memang cukup besar, tapi mereka juga memiliki healing yang cukup untuk menutupi pengorbanan tersebut. Mereka juga dapat menambah kesehatan temannya, sehingga akan dimanfaatkan dengan baik oleh Seiza untuk menambah serangannya secara permanen. Karena semakin banyak nyawa temannya, maka semakin banyak juga tambahan magic attack yang diterima oleh Seiza. Oh ya, berhubung Aidan dan Kayla dapat menyembuhkan temannya, sehingga kita tidak perlu menunggu Seiza untuk ultimate dulu sampai dia menyembuhkan temannya. Apalagi dia memiliki shield yang dapat melindungi temannya ketika nyawa temannya ini sangat rendah, yang semakin membuat tim ini menjadi solid. Lalu kalian juga bisa mengkombinasikannya dengan beberapa hero dari faksi Eternity, seperti Iris yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi kalian yang belum melihat pembahasan meta Iris, akan kusertakan linknya di deskripsi, oke? Iris akan mendapatkan boost magic attack 32.000 dari Seiza, dan magic defense lawan juga dikurangi berkat kehadiran Lilith, yang akan membuat damage dari Iris semakin tidak terbendung kekuatannya. Lalu dengan Morrigan yang berkat skeletonnya yang banyak, maka Seiza akan mengikut sertakan semua skeleton itu dalam pengorbanannya. Karena skeleton ini memiliki nyawa yang sama dengan Morrigan, sehingga membuat Seiza semakin mudah mengumpulkan magic damage. Lalu kalian juga bisa mengkombinasikannya dengan Dante. Karena meskipun Seiza ini memiliki skill yang membuat serangan musuh miss, akan tetapi tetap perlu tambahan perlindungan seperti dodge dari Dante yang membuat kita lebih rileks lagi dalam melihat pertarungan berlangsung. Ngomong-ngomong soal Dante, kalian pasti tidak asing dengan Ada atau Aurora Dante Arachne. Berkat kehadiran Seiza dan Lilith akan membuat serangan Ada memiliki output serangan yang lumayan besar, yang dapat menyelesaikan pertarungan ini dengan sangat cepat. Karena Aurora dan Arachne ini memiliki serangan berupa magic, dan berkat dodge dari Aurora dan Dante akan melindungi Seiza dan Lilith dari serangan fisikal. Kalian juga bisa mengkombinasikannya dengan Nebula dan Amira. Nebula di sini akan memboost serangan Seiza yang udah sakit, malah ditambah lebih sakit lagi. Dan output ultimate dari Amira juga akan meningkat. Intinya, Seiza akan bagus dengan hero yang memiliki skill sacrifice dan hero yang memiliki magic attack sebagai serangannya. Oke, kita masuk pada counternya. Counter yang pertama bisa aku sampaikan kepada kalian adalah hero yang dapat berpindah-pindah tempat. Karena ulti Seiza dan Lilith akan meleset jika musuh berpindah, ataupun ketika mereka sudah mengunci targetnya, tapi target tersebut malah mati, maka mereka hanya akan menembak pada mayat yang sudah tergeletak saja. Contoh hero yang dapat berpindah-pindah posisi adalah Yasmin, Elmir, Kayla, Luther. Sebenarnya ini tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau ketika Seiza ultimate mereka berpindah, maka damage-nya tidak akan masuk. Tetapi jika Seiza ultimate mereka tidak bergerak sama sekali, maka damage-nya akan tetap masuk. Sehingga ini yang menjadi kelemahan dari meta ini. Lalu counter nomor 2 adalah Cornelius, karena dia mengincar musuh dengan intelligence tertinggi. Dan Seiza termasuk salah satu hero dengan intelligence tertinggi, yang akan membuat dia menjadi sasaran empuk ultimate Cornelius. Oh ya, Cornelius juga memiliki artefak magic defense loh, yang akan membuat serangan Seiza lumayan tertahan karenanya. Counter nomor 3 adalah Rufus, karena Rufus ini tidak akan bisa mati jika diserang oleh magic damage, sehingga Rufus menjadi pertahanan terakhir yang tidak akan pernah mati melawan mereka. Counter nomor 4 adalah Phobos. Phobos ini akan mengurangi energi dan akan selalu mengincar musuh dengan magic attack tertinggi, sehingga Seiza akan menjadi tidak berkutik di hadapan Phobos nantinya. Counter nomor 5 adalah Jorgen dan Faceless. Jorgen dapat menghambat energi lawan yang akan membuat Seiza tidak dapat mengeluarkan ulti. Tapi masalahnya Seiza ada di belakang, sehingga diperlukan Faceless untuk membuat tank ke belakang, yang mempermudah Jorgen untuk menghambat energi Seiza. Counter nomor 6 adalah Fafnir.
berkat shield dari Fafnir yang menyelamatkan temannya dari instant death musuh, yang akan membuat musuh dapat bertahan, bahkan ada kemungkinan mereka dapat menyerang balik kepada Sheikha. Lalu counter nomor 7 adalah Amira. Amira ini dapat melindungi temannya dari serangan magic kurang dari 3000. So karena serangan Sheikha ini umumnya lebih dari 3000 damage, maka akan dilindungi oleh Amira. Amira juga dapat meledakkan musuh yang terkubur oleh gold dari ultimate-nya. Dan ketika musuh menyerang ketika gold ini berada di bawah kaki mereka, maka damage tersebut akan dikembalikan lagi ketika tumpukan gold tersebut meledak, yang akan membuat Sheikha semakin tidak berdaya di hadapan Amira. Oh ya, Sheikha dan Lily juga berkat pengorbanannya akan semakin kuat melawan Hydra loh dengan kombinasi seperti ini. Dan ini oke, itu aja pembahasan meta dari Sheikha dan Lilith. Gimana pendapat kalian tentang hero ini, bagus atau tidak? Oke, segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga gitu kan. Oke, gua Oji pamit. Ciao.